Selamat sore semua yang di California, selamat malam yang di East Coast, selamat pagi Romo, juga yang di Indonesia dan kalau ada yang di Singapura. Hari ini kita masuki sesi keempat ya, sudah masuk sesi keempat, ritual sakramen dan habitus iman. Karena 9 sesi ini semuanya berhubungan, mungkin saya coba mengulang sedikit ya, mungkin ada yang tidak datang atau untuk juga mengingatkan kita semua apa yang Romo sudah berikan kepada kita. Mungkin masih ada ingat, liturgi Ekaristi tidak berhenti di misa saja, it's open-ended, kita diutus ya, biasanya at the end Romo bilang diutus, jadi seharusnya kita membawa Ekaristi dalam keseharian kita. Bagaimana caranya? Yaitu yang basically ya selama sesi ini Romo menjelaskan dalam tema topik-topiknya ya. Mungkin dari tema besar pun bisa membantu. Ini catatan saya sendiri juga ya, mengulang pelajaran Romo. Tema besar liturgi dan iman yang hidup. Mungkin kita akan bertanya, apakah iman kita hidup? Mungkin dari pertanyaan itu lebih gampang mencerna pelajaran Romo ya. Ada beberapa hal yang aku sendiri menggarisbawahi, buat aku penting, hopefully ini helpful juga untuk teman-teman. Ini cuma dalam bahasa yang simple, bahasa aku sendiri. Kalau ada yang salah, Romo tolong koreksi ya. Satu, kasih adalah menjadi kasih kalau terbagi. Jadi itu juga challenge ya buat kita semua. Apakah kita telah membagi kasih kita? Apakah kita membagi hidup kita kepada Yesus seperti Dia membagi hidupnya kepada kita semua? Terus kita juga mengingat struktur Ekaristi, ada sabda dan syukur. Satu yang struck me saat Romo bilang, bagaimana kita bersyukur? Bukan hanya dengan lagu, bukan hanya dengan doa, tetapi komitmen. Ya, jadi ternyata bersyukur itu, kalau kita bersyukur tidak hanya cukup dalam even berdoa saja, tapi it's a commitment to carry on apa yang kita dapatkan mungkin dari Tuhan ya, apa yang kita encounter dengan Yesus. Terus transisi dalam hidup kita, ulang tahun, pernikahan, and so on, any celebration, any anniversary, apakah kita merayakannya sebagai, dalam tanda kutip, sebagai Ekaristi ya. Jadi itu sebuah tantangan dalam keseharian kita, termasuk simbol atau jungta posisi, apakah kita pakai, mungkin yang simpel saja dalam pemikiran aku Romo, membuat tanda salib aja di sini Romo, kadang-kadang kita takut ketahuan ininya, atau I don't know what people will think gitu kan. Satu contoh yang simpel. Sampai kita ke minggu lalu, itu tentang kalender liturgi. Jadi, apa sih kalender liturgi? Buat aku juga, it struck me saat Romo berkata, kalender kehidupan Yesus. Jadi, question-nya apakah benar kita sekarang menjalani kalender kita, Masehi regular, itu apakah kalender kehidupan Yesus masuk ke kehidupan kita sehari-hari dalam kalender Masehi ya? Instead of just winter, spring, summer, and fall, itu adalah lahir, berkarya, wafat, dan bangkit. Yang terakhir, it struck several people, I believe, bagaimana rutin itu tidak menjadi penjara. I think that's the key deep question ya. Mungkin kalau kita bisa menghadirkan Yesus, encounter dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk saat-saat kita berdosa, karena rahmat datang bersama dosa. Begitu saja Romo, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Itu pembukaan. Silakan Romo akan membuka dengan doa. Waktu kita bersama Romo sekitar 1 jam, pelajaran sekitar 30 menit, kemudian di-follow dengan sharing. Terima kasih. Silakan Romo. Terima kasih Marta untuk recap-nya. Saya kira sudah mencakup seluruh apa yang saya atau kita bicarakan bersama
selama 3 sesi sebelumnya. Mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, di masa Prapaskah ini kami bersyukur karena Engkau menghadirkan kembali kami di masa yang membuat kami merasa spesial, membuat kami diundang untuk menemukan kasih-Mu yang hadir justru di dalam padang gurun kehidupan kami. Injil hari Minggu mengatakan kepada kami bagaimana justru di tengah padang gurun kehidupan kamilah seperti Yesus kami dituntun oleh Roh-Mu sendiri. Bantulah kami sama seperti Yesus menemukan bimbingan Roh justru di dalam padang gurun kehidupan kami. Bantulah kami supaya kami justru berani memasuki padang gurun kehidupan kami, supaya menemukan bimbingan Roh-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti sudah diungkapkan oleh Martha, tema kita hari ini adalah ritual sakramen dan habitus iman. Saya akan share screen-nya dahulu sebentar, mohon sabar. Yep. Come and kill you. Sudah terlihat ya? Ya, Romo. Terima kasih. Kebetulan kita sudah memasuki masa Prapaskah, jadi hari ini berbicara soal ritual sakramen, saya akan memakai ritual sakramen yang menjadi pusat dari seluruh sakramen lainnya adalah ritual Ekaristi. Dan seluruh hidup kita, seperti sudah kita bicarakan minggu lalu, seluruh kalender kehidupan kita, Martha juga tadi sudah menyingkap sedikit, berpusat pada masa yang satu ini, masa Paskah. Yang paling penting dari seluruh perjalanan kalender liturgi adalah puncaknya ada di masa Paskah. Maka kalau kita perhatikan dari setiap sakramen ada ritual yang ada liturginya sendiri, ya, ada perbedaan liturgi dari tiap sakramen. Tentu saja seperti saya sudah kemukakan, pusatnya adalah Ekaristi. Maka setiap sakramen, ya, dianjurkan untuk dirayakan di dalam Ekaristi, meskipun menyesuaikan dengan kondisi pastoral, kondisi budaya setempat. Sakramen bisa dirayakan di luar Ekaristi. Beberapa sakramen tentu saja, ya, bisa dirayakan di luar Ekaristi. Tapi tetap sekali lagi, struktur Ekaristi menjadi pusat dari liturgi setiap sakramen, bahwa tadi struktur sabda dan syukur itu harus selalu tetap menjadi dasar yang utama dari liturgi setiap sakramen. Itu ya. Dari saya sendiri selama 3 sesi sebelumnya kita sudah berbicara dari segi filsafat teologi soal ritual itu sendiri, memperhatikan liturgi Katolik dari sudut pandang filsafat ritualnya. Apa pengaruh ya dari ritual iman kita ke kebiasaan hidup kita? Habitus itu adalah kata lain untuk kebiasaan. Kebiasaan macam apa yang kita bentuk setelah atau lewat upaya kita merayakan berbagai macam iman kita dengan liturgi, merayakan berbagai macam perayaan iman kita di dalam liturgi.
selama 3 sesi sebelumnya kita sudah mendengar soal liturgi sebagai sebuah ritual yang mengintegrasi waktu kehidupan kita. Ini pembicaraan minggu lalu, ya. Bahwa masa lalu, masa depan, dan masa sekarang jadi satu. Sifat pengintegrasian dimensi waktu dari ritual, setiap ritual, ya, itu membentuk sebuah habitus di dalam para pengikutnya atau para pesertanya, yang bisa dirumuskan di sini sebagai orang yang kemudian mencari kejelasan visi dan misi hidupnya, orang yang sadar akan kekayaan hidupnya, ya, masa lalu, kekayaan pengalaman hidupnya, itu kemudian akan membentuk visi ke depan, mau jadi apa, mau apa yang saya akan gunakan dengan seluruh kekayaan masa lalu ini. Dengan demikian, dia punya tujuan dan dia juga akan punya misi di masa sekarang. Saya mau melakukan apa di masa sekarang dengan kekayaan masa lalu yang saya punya dan dengan masa sekarang yang sedang saya lakukan ini. Maka kejelasan visi dan misi hidup menjadi sebuah kebiasaan dari orang yang rajin merayakan iman di dalam liturgi. Tidak akan terpisah, yang sudah lalu sudah berakhir, sudah, yang saya lakukan sekarang ya kita pikirkan sekarang, masa depan nggak tahu kayak gimana nanti, udah pokoknya dinantikan aja. Kemarin saya baru berbicara dengan kakak saya suster di FMM di Bogor. Dia bekerja di Provinsialat di sana, tapi Provinsialat di sana itu juga punya sekolah Regina Pacis di Bogor. Dan dia mengatakan anak muda zaman sekarang itu karena hidupnya sehari-hari berada di samping anak muda, dia mengatakan anak muda zaman sekarang itu cenderung untuk hidupnya bergulir, ya, dari satu peristiwa kehidupan ke peristiwa lainnya, digulingkan oleh kehidupan tanpa sadar masa lalu, masa depan, masa sekarang bagaimana menjadi satu, ya, lewat liturgi. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, begitu dijelaskan oleh kakak saya kemarin. Maka kejelasan visi dan misi hidup itu adalah suatu kebiasaan yang bisa kita peroleh dari kebiasaan kita mengikut liturgi. Kita jadi selalu menegaskan, saya itu hidup untuk apa, saya sekarang sedang hidup menuju kemana, dan apa yang saya punya. Presiden pertama Indonesia itu juga jas merah itu, ya, mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, singkatannya jas merah. Soekarno mengatakan demikian. Sifat dari ritual iman juga ditampakkan lewat repetisi, ya, kata-kata repetisi. Kita tidak hanya merayakan sekali, tentu saja ada liturgi yang sifatnya hanya sekali seumur hidup, ya. Tahbisan imam itu tidak akan ada 2 kali, ya. Tahbisan imam itu hanya sekali, kecuali kalau dia ditahbiskan jadi uskup atau kemudian jadi paus, ya. Nah, itu bisa mengalami tahbisan berkali-kali, saya kira. Tapi pada intinya, pada dasarnya, ritual itu adalah perayaan iman yang sifatnya mengulangi hidupnya iman kita secara nyata, ya. Maka repetisi, pengulangan, minggu lalu saya pergi ke gereja, minggu ini saya pergi ke gereja, atau hari kemarin saya ke gereja, hari ini saya ke gereja, minggu lalu saya mengaku dosa, bulan depan saya mengaku dosa lagi, ya. Selalu ada repetisi semacam itu, dan ini repetisi yang positif, ya, bukan repetisi yang negatif dalam artian kita mengulangi kebiasaan yang buruk, bukan. Ini kebiasaan yang baik yang kita ulang-ulang terus. Iman yang dirayakan di dalam liturgi mengingat pengalaman kehidupan sebelumnya dan menjadikan pengalaman hidup yang sebelumnya itu sebagai dasar atau kekayaan untuk maju ke tahap yang berikutnya. Disitulah kita semakin lama semakin merasa jati diri saya itu sebetulnya siapa sih sebagai orang Katolik. Ya, orang Katolik itu pergi ke misa, orang Katolik itu merayakan Ekaristi, ya. Bukan hanya jati diri iman, bukan hanya jati diri bagi orang Katolik, tapi juga jati diri sebagai manusia sosial, ya. Kemarin setelah misa ada orang datang ke sakristi, ya,
saya sedang ganti pakaian setelah misa, di tempat di kapel yang lain juga ada misa yang lain dalam bahasa yang lain. Tapi ternyata dia di tempat itu tidak, atau entah karena satu hal tidak bisa menerima komuni di sana, dan datang ke tempat ke sakristi, ke kapel kami, dan mengatakan, maaf tadi di sana saya belum bisa menerima komuni, nggak tahu kenapa pembawa komuninya lupa. Ada kejadian seperti itu juga, bisa lupa gitu ya, pembawa komuninya lupa. Lantas dia mengatakan, saya bisa minta komuni di sini, dan saya bisa minta abu, karena hari Minggu kemarin juga dibagikan abu lagi, setelah hari Rabu abu sebelumnya. Di situ bisa kentara, di situ bisa kelihatan bagaimana orang Katolik ya pergi ke misa bukan hanya mencari haknya, bukan hanya mencari saya berhak menerima komuni, bukan, tapi tanpa tubuh Kristus saya tidak bisa katakanlah merasakan kesatuan hidup saya dengan Tuhan. Jati diri sebagai manusia beriman dan jati diri sebagai manusia sosial, itulah yang kita bentuk waktu kita merayakan liturgi, kita merayakan bagaimana di dalam liturgi kita hidup sebagai orang yang berbangsa Indonesia misalnya, maka ada misa dalam bahasa Indonesia, ada misa dalam bahasa Inggris, ada misa dalam bahasa Poland. Semua itu menunjukkan aspek sosial dari iman kita, bahwa iman itu hidup di dalam budaya kita masing-masing. Ritual juga berpengaruh dalam pembentukan habitus kehidupan kita karena ia mengkomunikasikan dirinya lewat simbol. Kita sudah membicarakan ini ya, tadi sudah disinggung juga soal juxtaposisi. Simbol dalam liturgi itu bisa kita pakai dalam ibadah kehidupan kita. Metode membuat simbol di dalam liturgi bisa kita pakai sebagai metode di dalam liturgi kehidupan kita juga, dalam ibadah kehidupan kita juga. Komunikasi simbol itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah makna yang terdalam, ya. Bukan hanya makna leksikal, bukan hanya makna yang tercantum di kamus. Ya. Maka kalau simbol-simbol liturgi itu hanya berbunyi di dalam hati kita sebagai sesuatu yang sudah dinyatakan secara baku di dalam kamus-kamus Katolik, ya, itu nggak ada artinya. Simbol di dalam sebuah liturgi Katolik itu harus selalu hidup. Itu yang dikatakan oleh filsuf terkenal Paul Ricoeur juga mengatakan seperti itu, filsuf Prancis. Ya. Simbol yang hidup adalah simbol yang selalu membawa makna baru kepada para penggunanya. Liturgi tidak akan membawa arti baru dari simbol-simbolnya kepada para pesertanya hanya dan hanya jika para pesertanya mau dengan aktif masuk ke dalam simbol itu, artinya mengikut sertakan seluruh kehidupannya ke dalam simbol itu. Kita tahu makna leksikal dari makna kamus, ya, makna dictionary dari salib. Ya, salib itu adalah, kita tahu semua, salib Yesus, penderitaan, mengantar kita kepada kebangkitan, itu sudah baku, makna baku. Ya. Tapi makna yang hidup adalah dalam kehidupan saya, salib Yesus itu bentuknya seperti apa? Dalam kehidupan saya, penderitaan Yesus yang menghantar ke kebangkitan itu konkretnya seperti apa? Itulah makna baru yang ditawarkan dalam komunikasi simbol setiap liturgi. Maka kita juga menjadi orang yang selalu mencari makna kehidupan. Kita tidak akan puas hanya dengan ikut serta digulingkan oleh rutinitas. Kita akan mencari apa makna saya menjalankan rutinitas ini. Dan pertanyaan itulah yang kita tatapkan kepada simbol-simbol liturgi waktu kita merayakan iman kita. Simbol seolah-olah menjadi cermin dari pengalaman kehidupan kita. Kalau saya menderita seperti ini, apa sih maknanya bagi hidup saya? Dan itu kita tatapkan kepada misalnya simbol salib Yesus. Ritual juga bersifat, saya sudah katakan ini sebelumnya, melampaui, mengantar kita ke dalam transisi dari satu fase ke fase lainnya. Bersifat liminal, ya, bersifat membawa kita untuk melampaui diri kita sendiri. Kita tidak hanya menjadi orang yang sama setiap kali kita ikut dalam sebuah liturgi, kita menjadi orang yang baru.
Ya. Disitulah kebiasaan hidup kita dibentuk, kita menjadi orang yang selalu membuat iman dan harapan kita itu konkret. Ya. Iman dan harapan bukan diletakkan pada itu kata-kata kunci untuk hari Minggu, untuk hari Senin sampai hari Sabtu, maka berbeda kata kuncinya. Bukan. Ya. Iman dan harapan itu kata kunci setiap hari. Ya. Itu adalah suatu hal yang konkret. Kita melampaui abstraksi iman dan harapan, kita membawa itu semua menjadi sebuah kenyataan hidup lewat pergulatan kita bahkan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Dan ritual juga memperkuat, reinforce sisi spiritualitas kehidupan kita. Ya, kalau biasanya kita membiarkan kenyataan Senin sampai Sabtu sebagai sebuah kenyataan duniawi, maka orang yang rajin pergi merayakan imannya di Ekaristi atau berbagai liturgi sakramen lainnya akan merasakan bahwa seluruh konteks duniawi kehidupan ini dilatar belakangi oleh pengalaman spiritual atau ada makna spiritualnya. Ya, setiap pengalaman hidup saya pasti punya makna spiritual. Semakin kita berumur, semakin kita akan mencari apa sih makna spiritualnya dari pengalaman saya yang seperti ini. Apa sih makna spiritualnya dari pengalaman saya ikut demonstrasi, ditembaki oleh militer, ya, kena peluru yang bukan hanya peluru karet tetapi juga peluru hidup ya, yang dialami oleh para rekan kita di Myanmar saat ini. Dan yang belum kita bicarakan adalah yang terakhir ini, ya, sifat ritual yang menggunakan seni, ritual artistry. Itu akan kita bicarakan lebih dalam di sesi ke-6 saya kira. Dan selanjutnya ritual itu menggunakan seni sebagai medium. Ya. Seni di dalam ritual membuat kita menjadi orang yang selalu menggunakan imajinasi dan kreativitas, yaitu habitus hidup yang ditawarkan oleh ritual. Saya hampir tidak bisa menemukan satu ritual yang tidak menggunakan seni sebagai medium simbolnya. Ya. Kita melihat bagaimana di setiap gereja pasti ada satu segi satu segi seni yang dipakai. Ya. Dalam gereja itu ada stained glass, di dalam gereja itu ada ukiran kayu ya untuk melukiskan jalan salib Yesus. Ya. Ada seni tentu saja arsitek ya, gereja. Ada dimensi seni di dalam sebuah liturgi yang selalu membuat para peserta liturgi itu ditantang untuk menghidupkan imajinasi dan kreativitasnya. Itulah mengapa setiap kali kita menghadiri liturgi, berpartisipasi di dalam liturgi, kita seharusnya, idealnya, keluar dengan merasa imajinasi saya hidup. Ya. Bukan keluar dari liturgi dengan perasaan, oke, saya sudah menuntaskan perintah gereja. Keluar dari liturgi itu yang salah satu tanda bahwa kita berpartisipasi dalam liturgi adalah kalau kita merasakan imajinasi saya hidup. Oh, itu toh artinya sabda Yesus dalam kehidupan saya. Oh, itu toh artinya saya memberikan sumbangan ya, ke orang miskin. Oh, itu tuh artinya saya mencintai keluarga saya. Kreativitas itu bukan melulu berarti saya pandai dalam membuat pernik-pernik itu ya, prakarya. Bukan. Kreativitas itu artinya kreativitas tadi dalam membentuk makna. Menemukan makna itu butuh sebuah kreativitas. Dan kalau orang tidak punya kebiasaan menghidupkan imajinasi, itu akan sulit. Itu pengaruh menghadiri, berpartisipasi dalam ritual iman ke pembentukan habitus hidup. Sekarang bagaimana ritual sakramen-sakramen kita berpengaruh ke habitus hidup iman kita? Kalau kita perhatikan ada 7 sakramen yang kita terima sebagai orang Katolik, maka kebiasaan sekali mungkin ya menerima sakramen baptis sekali dalam hidup kita
Itu tidak akan terhapus. Kita semua pernah belajar lewat katekis kita bahwa tanda yang diberikan oleh sakramen baptis adalah tanda yang sekali seumur hidup tak terhapus, ya. Dan itu ditampilkan oleh segi minyak, ya, minyak yang meresap masuk ke dalam tubuh kita. Sisi simbolis dari minyak yang dipergunakan dalam sakramen baptis itulah yang menandakan tak terhapusnya karakter iman kita. Begitu kita ditandai sebagai orang yang sudah menerima sakramen baptis, maka iman kita akan membentuk sebuah habitus, kebiasaan di dalam hidup kita sebagai orang Katolik, bahwa kemudian kita juga akan meneruskan pembaptisan itu, iman itu kepada anak-anak kita. Kita tidak akan, seperti sudah saya sharingkan di beberapa sesi yang lalu kepada pertanyaan dari saudara-saudari, kita tidak akan menunda pembaptisan anak-anak kita, ya, meskipun tentu saja baptis dewasa itu selalu dimungkinkan. Tapi bagi kita yang sudah menikah di dalam gereja Katolik, kita tidak akan mengatakan kepada anak kita relativitas iman, ya, bahwa kemudian kamu punya kebebasan untuk memilih agama kamu. Kita menunggu sampai umur 18. Yang akan terjadi kebanyakan dari berbagai macam kasus yang saya pelajari dan saya temui sendiri adalah bahwa anak tidak akan memilih satu agama khusus. Anak justru akan memilih, lebih baik saya tidak beragama. Selagi ia masih kecil, selagi ia berkembang, saat itulah kita tidak bisa dikatakan melanggar kebebasan anak itu. Kita justru membimbing kebebasan anak itu supaya bisa menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan salah paham. Kita tidak mengatakan dengan alasan anak itu punya kebebasan dan kebebasan yang harus kita hargai, maka kita tidak membaptis anak kita dari sejak kecil. Saya kira itu salah paham. Fokus iman adalah fokus yang mau kita tawarkan kepada anak-anak kita dari sejak dini. Dan dengan kebiasaan, ini adalah sakramen yang berikutnya yang kita sering lakukan, yang bisa kita terima berkali-kali. Sakramen rekonsiliasi, pengampunan dosa, sakramen tobat adalah sakramen yang memberikan pengaruh kita untuk membentuk kebiasaan mengampuni diri sendiri. Rekonsiliasi dengan diri sendiri adalah rekonsiliasi yang paling dasar sebelum kita bisa mengampuni sesama. Kita sulit mengampuni sesama kalau kita belum bisa mengampuni diri sendiri. Rekonsiliasi dengan diri sendiri. Seorang imam orang Jepang waktu itu makan dengan saya, waktu makan siang sharing soal sakramen rekonsiliasi. Apa artinya sih memaafkan diri sendiri? Itu artinya membuka hati untuk menerima kenyataan diri. Sulit bagi orang zaman sekarang untuk menerima kenyataan bahwa dirinya belum sukses, belum berhasil. Padahal yang dipentingkan oleh Tuhan, kata kuncinya bukan berhasil, tetapi berhasil mencoba. Bahwa kita sudah bisa mencoba, itu satu kenyataan bagi Tuhan yang kemudian sudah bermakna besar. Karena begitu kita mencoba, kita membiarkan rahmat itu tumbuh, dan yang bekerja sebetulnya adalah rahmat yang menopang kita, ya, rahmat yang kemudian bekerja tanpa kita ketahui. Begitu kita membiarkan diri kita mencoba untuk mengampuni diri sendiri, menerima kenyataan diri kita apa adanya, saat itulah rahmat Tuhan masuk dan membuat kita secara mistik menerima apa yang masih bagi kita sebetulnya penuh dengan kekurangan. Itu kebiasaan dari sakramen rekonsiliasi. Semakin kita rajin pergi untuk menerima sakramen rekonsiliasi, semakin kita juga akan diajak untuk menerima kenyataan diri kita dan sesama apa adanya. Tentu saja jangan pergi ke gereja minta sakramen tobat dari romonya, pagi pergi, ya jam 8 pagi pergi, lalu siang jam 12 pergi, lalu sore jam 6 sore pergi, kasihan romonya gitu ya. Cukuplah dengan katakanlah sebulan sekali, ya, semakin sering semakin baik. Ada yang setiap minggu, saya kira itu juga baik. Hanya hati-hati bahwa kemudian apakah sakramen rekonsiliasi yang sebelumnya yang diterima sudah membuat saya improve, ya, maju, berkembang, transisi tadi, liminal. Apakah sakramen rekonsiliasi yang saya sudah terima sebelumnya membuat saya bangkit dari dosa-dosa yang lama? Itu juga patut diperhatikan.
Maka yang sehat saya kira sebulan sekali, ya, sebulan melihat bagaimana saya berkembang sebagai orang beriman, apakah dosa-dosa yang saya lakukan bukan semakin meningkat gitu ya, apakah dosa yang saya lakukan itu semakin bisa saya kikis. Ya. Lalu sakramen Ekaristi, semakin kita rajin menerima sakramen Ekaristi, semakin kita juga akan mengajak anak-anak kita untuk memperhatikan komuni mereka. Komuni pertama, kebiasaan yang ada di dalam gereja Katolik itu bukan menjadi sebuah kebiasaan pemenuhan hukum, tapi kebiasaan yang kita tawarkan kepada anak-anak kita karena kita tahu bahwa kita mencari makanan rohani. Kita tidak hanya hidup dengan makanan jasmani, tapi ada makanan rohani yang membuat kehidupan fisik kita itu punya makna spiritual. Sakramen Ekaristi kita cari, kita saudara-saudara sekalian yang hidup di luar negeri, saya kira juga punya pengalaman yang sama, ya. Kita mencari gereja setiap kali kita pindah ke suatu negara tertentu, ya. Kita mendaftar ke gereja tertentu sebagai anggota paroki tersebut, ya. Kita masuk ke dalam gereja itu mengakui bahwa tolong saya didaftar sebagai anggota gereja ini. Saya baru pindah, saya ingin ikut komunitas ini karena saya percaya akan tubuh Yesus yang menghidupi saya dari sisi liturgi menerimanya sebagai makanan rohani dan juga dari sisi komunal bahwa anggota tubuh mistik Yesus Kristus yang ada di dalam gereja inilah tanda saya percaya akan tubuh Kristus. Sakramen penguatan, konfirmasi, membuat kita menjadi orang yang punya habitus, kebiasaan, diskresi. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan berbagai pilihan hidup kita bukan hanya dari segi rasio, tapi juga dari sisi spiritual, dari sisi iman. Diskresi spiritual akan mengatakan kepada kita pilihan hidup yang berbeda, yang diambil hanya kalau dari sisi logis. Ya. Diskresi spiritual akan membuat kita memilih pilihan hidup yang berbeda kalau dibandingkan dengan orang yang memilih pilihan hidupnya berdasarkan pro dan kontra. Misalnya, kebanyakan dari kita hanya akan mengatakan pro kontranya apa. Diskresi spiritual juga menggunakan pro kontra, tapi lebih dari itu. Diskresi spiritual mengandaikan kita bisa membaca gerak-gerak hati, bisa membaca gerak-gerak roh Tuhan di dalam hati kita. Itu kebiasaan yang penting, ya, kebiasaan rohani yang penting. Lalu sakramen pernikahan, ini juga kita terima sekali, sama seperti baptis dan penguatan, ya, dalam hidup kita hanya kita terima sekali seumur hidup, kecuali kalau pasangannya kemudian meninggal dan kita menikah lagi, ya, di dalam gereja, itu juga dimungkinkan sebetulnya. Tapi pada dasarnya sakramen pernikahan kita terima sekali seumur hidup, memberikan habitus iman dalam bentuk kesetiaan. Kita menjadi orang yang setia dengan pasangan kita, setia dengan mereka yang disatukan dalam hidup kita oleh Allah sendiri, setia untuk menekuni bagaimana ia tumbuh sama seperti kita juga melihat diri kita tumbuh. Kesetiaan dalam sakramen pernikahan itu bukan hanya kesetiaan soal pokoknya tidak kelain hati atau bahasa Jawanya ngampet gitu ya. Ngampet itu artinya ya udah diterima aja gitu kan. Betapa pasangan saya mungkin punya kekurangan, ya udah diterima aja, bukan. Sakramen pernikahan membuat kita setia di dalam pertumbuhan. Kita percaya bahwa pasangan kita itu tumbuh, ya. Maka meskipun berbagai macam kekurangan tampak sekarang tadi dimensi waktu yang menjadi satu itu tampak ketika kita memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk tumbuh. Kalau saya memberikan KPP, kursus persiapan pernikahan kepada pasangan-pasangan, banyak yang merespon sisi kesetiaan dari sakramen pernikahan ini sebagai sesuatu yang sangat sulit, ya. Terima kasih karena sudah diberitahu dari awal, Romo, banyak yang mengatakan seperti itu. Sulit untuk melihat pasangan saya tumbuh, sulit untuk percaya bahwa pasangan saya itu tumbuh. Kebanyakan akan lebih mudah mengatakan, kalau dia mulai mengatakan hal seperti ini, itu berarti berikutnya dia akan mengatakan hal seperti ini, itu berarti berikutnya nanti dia akan mengatakan hal seperti ini. Pernikahan kemudian menjadi sebuah
ajang politis, ya. Siapa yang paling kuat, siapa yang lebih kuat. No, kesetiaan itulah yang kemudian akan menjadi dasar untuk mengasihi pasangan kita, dan juga dasar untuk seksualitas. Kehidupan seksualitas itu kemudian akan jadi berbeda karena kita melaksanakannya sebagai sebuah wujud kasih, wujud kesetiaan. Tidak sama seperti seksualitas yang dijalankan oleh hewan yang berdasarkan musim. Tidak, manusia, pasangan yang disatukan oleh Tuhan lewat sakramen pernikahan, menjalankan seksualitasnya berdasarkan kesetiaan kasih. Maka tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada kekerasan di dalam kehidupan orang yang sudah menerima sakramen pernikahan. Sakramen minyak suci memberikan kebiasaan kepada kita untuk mencari kesehatan rohani, maka kita sadar kalau ada hiburan-hiburan yang tidak sehat yang akan membahayakan kesehatan rohani kita. Kalau ada godaan-godaan untuk mencari hiburan-hiburan yang akan membahayakan kesehatan rohani kita, kita akan menolak itu. Kesehatan rohani seringkali diabaikan. Kita akan mengatakan, ya sekali dua kali nggak apa-apa, gitu. Orang Jepang di sini pachinko itu ya sekali dua kali tidak apa-apa, lari ke pachinko, menghabiskan waktu di sana. Ya, pachinko tahu ya, itu slot mesinnya orang Jepang itu ya. Bukan begini caranya, kalau di Amerika saya kira begini. Ya, kalau di Jepang caranya lebih kompleks. Ya. Satu dua kali tidak apa-apa, tapi itu bisa kecanduan. Nah ini ya, kata kecanduan inilah yang menjadi tanda dari rohani kita menjadi tidak sehat. Lalu sakramen imamat nih, juga sekali seumur hidup, ya. Jangan salah bahwa ini bukan hanya diberikan kepada, tentu saja diberikan kepada orang yang menjadi imam, ya, tetapi bahwa setiap orang yang beriman Katolik ikut serta di dalam imamatnya Yesus. Itu adalah ajaran Gereja Katolik kepada setiap orang, bahwa kita menerima sakramen baptis, dan di dalam sakramen baptis itu kita menyatakan diri sebagai orang yang berpartisipasi pada imamatnya Yesus. Dari situ kita juga menjadi sama seperti Yesus yang hidup melayani sesama, Yesus yang berkeliling, bukan hanya di satu tempat, selalu berkeliling dan melayani sesamanya. Saya lanjutkan saja supaya tidak berpanjang-panjang. Lalu kalau saya boleh ambil contoh, ya, akhirnya ini juga bisa menjadi pengantar bagi kita sebagai semacam sebuah retret kecil sebelum kita memasuki pekan suci nanti. Ya. Misalnya dari ritual pekan suci yang selalu kita rayakan setiap tahun, ya, dari sejak Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Ya. Apa yang kita terima dari perayaan pekan suci? Kalau setiap tahun kita berulang-ulang merayakan fokus kalender liturgi, fokus kehidupan iman kita, apa habitus yang dibentuk dari dalam diri kita? Misalnya, ya, misalnya tentang pemahaman kita tentang tubuh. Ya. Apa atau apa efek, apa pengaruh dari merayakan pekan suci setiap tahun terhadap pemahaman kita tentang tubuh kita sendiri? Ya. Pekan suci membentuk sebuah spiritualitas tubuh yang khusus. Ya. Pekan suci lewat perayaan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah membuat kita melatih tubuh kita secara khusus, ya, untuk menuju masuk ke kebangkitan. Ya. Tubuh kemudian bukan hanya sebagai sebuah mesin kehidupan, ya. Tubuh dipahami lebih dari sekedar mesin di mana kita mewujudkan berbagai macam intensi-intensi kehidupan kita. Tubuh kita pahami dalam konteks Yesus, ya, yang di Minggu Palma secara sengaja membiarkan dirinya menuju ke gerbang Yerusalem. Itu yang kita rayakan waktu Minggu Palma. Minggu Palma itu bukan perayaan daun palmanya. Minggu Palma, kalau kita perhatikan, adalah perayaan di mana kita mengantisipasi jalan salib Yesus. Di situ dibacakan kisah sengsara. Itu yang penting dari Minggu Palma. Minggu kisah sengsara Yesus.
Maka yang dipentingkan bukan prosesinya, bukan daun palmanya, bukan bahwa kemudian kita kita merayakan hari Minggu yang berbeda dari minggu-minggu yang lainnya. Hari ini kita boleh keluar gereja, ada polisi yang mengawal, ada bawa itu palma, ya, ada sesuatu yang berbeda. No. Inti dari Minggu Palma adalah bahwa kita sudah disiapkan atau kita sudah mempersiapkan diri kita selama masa pantang dan puasa untuk menuju ke gerbang Yerusalem. Bersama Yesus, kita menuju gerbang Yerusalem kehidupan kita masing-masing. Yang seringkali justru sebetulnya kita ingin kita tolak. Siapa yang berani masuk ke gerbang Yerusalem? Lalu, pekan suci lewat peristiwa Kamis Putih, lewat perayaan Kamis Putih, liturgi Kamis Putih, membuat kita menyucikan tubuh kita. Ya. Tubuh Kristus membuat tubuh kita disucikan sebagai tubuh seorang pelayan. Ini yang kita rayakan waktu Hari Raya Kamis Putih. Kamis Putih membuat kita menyadari bahwa Ekaristilah saat di mana Yesus kemudian kepada para muridnya ya, mendidik mereka sebagai seorang pelayan. Lakukanlah ini satu sama lain. Yesus mencuci kaki para muridnya di Hari Raya Kamis Putih dan merayakan perjamuan terakhir. Di situ tubuh kita disucikan sebagai tubuh seorang pelayan. Dan begitu kita selesai merayakan Kamis Putih, kita masuk ke dalam perayaan Jumat Agung. Liturgi Jumat Agung, bukan misa. Tidak ada misa Jumat Agung. Jumat Agung itu bukan misa. Adalah sebuah perayaan di mana kita membentuk habitus menjadi orang yang setia di dalam misi kasih kita sebagai seorang pelayan. Tubuh kita mampu melampaui penderitaan duniawi. Itu yang mau ditawarkan oleh misteri Jumat Agung. Ya. Hanya kalau kita mau setia di dalam misi kasih. Kita akan menemukan bahwa sama seperti Yesus, kita juga akan terpana bahwa kasihlah yang akan membuat kita bisa melampaui penderitaan. Seringkali Bapak Ibu juga saya kira sudah mengalami ini dalam kehidupan menjadi seorang ayah dan ibu. Ya. Ketika demi anak, demi kasih kepada anak, ternyata berbagai macam penderitaan duniawi bisa saya lampaui. Itu makna Jumat Agung. Kesetiaan di dalam misi kasih akan membuat kita menyadari bahwa tubuh manusia adalah tubuh yang disokong oleh rahmat Tuhan. Ditopang oleh rahmat Tuhan. Kita akan kaget kalau menyadari kemudian rahmat Tuhan kemudian ternyata bekerja waktu saya benar-benar sudah melampaui titik batas kekuatan fisik saya dan ujung-ujungnya menemukan bahwa yang menopang saya satu-satunya adalah kasih Tuhan. Saking berkobarnya seorang ibu atau seorang ayah dengan kasih kepada anak-anaknya. Itulah yang membuat mereka bisa melampaui penderitaan sehari-hari bekerja bukan hanya satu pekerjaan, tapi mungkin 3 pekerjaan, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya untuk menopang kehidupan anaknya. Itu yang terjadi di sini juga, di Jepang. Ya, banyak anak-anak mahasiswa yang akhirnya harus bekerja untuk menopang keluarganya sendiri juga. Mahasiswa di sini ada yang kerja pagi, dari jam 4:30 pagi itu sudah bekerja mengirim koran, bukan main. Hanya supaya adiknya bisa hidup. Itu kesetiaan dalam misi kasih adalah yang ditawarkan dalam perayaan Jumat Agung. Lalu masuk ke Sabtu Paskah, kita ditawarkan dengan kebiasaan mengalami hidup baru. Kita bangkit, bahwa kebangkitan Kristus membuat tubuh kita juga bisa mengalami kebangkitan, mengalami hidup baru sebagai anggota tubuh mistik gereja. Kebiasaan iman yang mampu melihat tubuh kita mengalami hidup barunya di dalam komunitas gerejawi. Inilah yang mau ditawarkan oleh ritual liturgi Sabtu Paskah. Kita menjadi orang yang bisa melihat gereja, komunitas gereja kita sebagai komunitas tempat di mana kita mengalami kebangkitan tubuh saya sendiri. Kebangkitan tubuh itu tidak pernah akan kita alami secara pribadi. Kita akan mengalaminya justru karena kita menjadi anggota gereja, betapapun kita ingin menolak orang-orang tertentu dari komunitas gerejawi kita itu. Kenyataan beberapa orang yang sangat-sangat mungkin melukai hati kita, kadang-kadang membuat kita merasa
Dan itu Injil hari Senin hari ini di sini. Ya. Kita merayakan Santo Petrus, tahta suci Santo Petrus yang mau mengatakan iman kepada Tuhanlah yang akhirnya menjadi dasar dari komunitas gerejawi kita. Betapapun kenyataan gerejawi, komunitas kita yang secara fisik seringkali membuat kita malu. Kalau melihat orang itu saya jadi malu misalnya. Ya. Itu tidak akan membuat kita mengingkari iman kita. Iman akan tubuh yang bangkit justru di dalam komunitas yang tidak sempurna. Itulah peran Sabtu Paskah ya, mengingatkan kepada kita membentuk habitus iman yang mau menerima kenyataan komunitas gerejawi kita apa adanya, sama seperti kita menerima kenyataan diri kita sendiri juga apa adanya. Sebagai rangkuman Pekan Suci dengan liturginya membentuk spiritualitas tubuh yang membangun kebiasaan hidup kita untuk satu, mengarahkan tubuh kita ke gerbang Yerusalem, artinya bukan sengaja mencari hal yang sulit, bukan, tapi tubuh yang sengaja diarahkan untuk menerima penderitaan kehidupan, ya. Tidak lari dari penderitaan, itu loh artinya. Lalu yang kedua, tubuh kita adalah tubuh yang disucikan oleh tubuh Yesus sendiri lewat Ekaristi, dan tubuh kita adalah sarana untuk menuntaskan misi kasih ya, dalam hidup kita. Kasih membuat tubuh kita mampu berkanjang dalam penderitaan hidup. Dan akhirnya tubuh kita akan mengalami hidup yang baru, bangkit justru di dalam persatuan kita dengan tubuh Kristus yang bangkit di dalam komunitas gereja. Ini pola dasar dari kebiasaan iman yang dibentuk ke dalam pemahaman kita tentang tubuh. Kita akan menerima penderitaan sebagai penderitaan dari Tuhan. Kita akan menerima komuni kudus sebagai sumber kesucian hidup kita. Kita akan membiarkan tubuh kita berkanjang di dalam setiap penderitaan karena kita tahu bahwa kita akan menyadari atau merasakan support, sokongan dari rahmat Tuhan sendiri di dalam penderitaan itu. Dan yang terakhirnya kita akan hidup di dalam harapan akan kebangkitan tubuh di dalam gerejanya. Lalu ini sebagai sebuah mnemonik saja ya, sebagai sebuah peta untuk membuat kita bisa mendagingkannya secara lebih mendalam, tubuh yang diletakkan di dalam 4 pola kehidupan ini. Ya. Pekan Suci mengantar kita menuju ke Yerusalem, menyucikan tubuh kita di dalam Ekaristi, melampaui ambang-ambang kasih, dan juga terakhirnya mengalami kebangkitan di dalam tubuh mistik. Apa kenyataan yang kita hadapi di dalam dunia modern, berhadapan dengan kenyataan dunia modern yang bertolak belakang dengan spiritualitas tubuh yang ditawarkan oleh ritual Pekan Suci tadi. Ya. Satu yang sangat bertolak belakang ya, dengan spiritualitas tubuh dari Pekan Suci. Ya. Dunia zaman sekarang akan menawarkan budaya atau habitus yang sifatnya lebih mengantar kita ke depresi. Lebih akan mengatakan kepada kita, silahkan mengisolasi diri, silahkan mengucilkan diri. Kebiasaan anak-anak muda kita, ya mungkin bukan hanya anak muda, maaf, ya tidak adil kalau selalu menghakimi anak muda kita. Kebiasaan untuk bahasa Jepangnya itu tojikomuru, mengurung diri di kamar, tidak keluar kamar. Itu adalah kebiasaan yang asosial, kebiasaan yang sebetulnya berawal dari ketidakmampuan kita untuk menghadapi tadi gerbang Yerusalem. Maka kita masuk ke kamar, ada banyak di sini kasus mahasiswa-mahasiswi juga yang harus memakai bantuan medis untuk bisa keluar berhadapan dengan banyak orang. Kalau ketemu dengan banyak orang itu langsung gemetar, kalau ketemu dengan banyak orang itu langsung panik, ya. Panic attack, itu sering kita dengar juga bahasa psikologi. Ya. Dunia modern seringkali dengan berbagai macam tantangannya mengatakan kepada kita, it's okay untuk mengurung diri ke dalam kamarmu kalau sudah tidak mampu lagi.
Dan itu menjadi sebuah pembenaran, padahal bukan demikian caranya. Semakin kita berani, semakin kita rajin merayakan liturgi, semakin kita akan menemukan kekuatan untuk keluar dari diri kita sendiri, menjumpai Yesus di gerbang Yerusalem. Lalu ini yang juga terjadi di dalam generasi kita zaman sekarang, ya saya alami sendiri bagaimana pandemik ini kemudian membentuk jurang antara mereka yang gagap teknologi, dan mereka yang katakanlah mau belajar teknologi, meskipun sudah berumur. Saya kira tubuh dipandang sebagai sebuah mesin, ya. Kemudian phantom device effect itu artinya seringkali tubuh menjadi perpanjangan dari mesin menjadi perpanjangan dari tubuh kita, ya, bagian yang tak terpisahkan. Setiap hari kita memegang smartphone kita, dan kebiasaan kita menggunakan smartphone itu seolah-olah menanamkan kepada kedagingan kita bahwa inilah bagian extension of my own physique. Ya. Maka ketika itu hilang dari kehidupan kita, seolah-olah itu sudah membentuk ke dalam kedagingan kita. Kita akan merasa itu meskipun tidak ada di tangan kita, kita akan menirukan. Ya. Tangan kita akan menirukan saat dimana kita memakainya. Phantom device effect seringkali dialami oleh mereka yang baru pulang dari perang gitu ya, lantas kakinya buntung atau tangannya harus diamputasi. Setelah itu mereka akan tetap merasakan tangan saya seolah-olah masih ada, kaki saya seolah-olah masih ada. Hal yang sama yang juga dialami oleh kita sekarang adalah dengan kebiasaan memakai gadget, elektronik gadget ini. Ya, ini menjadi bagian keseharian. Kalau ini tidak ada, maka tubuh kita akan berperan atau bersikap seolah-olah itu masih ada. Itulah kemudian efeknya kita alami di dalam perubahan pola hidup yang mengandalkan mesin. 54 tambah 49 berapa? Kalau orang tidak terbiasa dengan berpikir secara abstrak, mereka akan lari ke HP-nya, lari ke smartphone-nya, cari kalkulator. Berpusat pada diri sendiri itu juga salah satu pola hidup yang ditawarkan oleh dunia zaman sekarang. Ya. Ditawarkan, saya tidak mengatakan dunia zaman sekarang jelek. Ya. Ini adalah efek yang hadir di dalam dunia zaman sekarang. Ya. Secara tidak sadar berefek kepada diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang katakanlah misalnya dalam satu kasus hiperkondria, ya, jadi begitu khawatir dengan kesehatan kita sendiri. Ekstrim-ekstrimnya bisa berdampak kepada OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Kita menjadi orang yang begitu peka terhadap kesehatan kita sendiri. Lalu tantangan dunia modern juga untuk melihat komunitas virtual sebagai komunitas yang otentik encounter-nya. Ya. Artinya bahwa kemudian di dalam komunitas virtual itu sendiri kita sudah cukup ya, bertemu dengan orang lain, tidak perlu keluar, tidak perlu bertemu secara fisik. Ini mempertanyakan tadi pola hidup dari ritual Pekan Suci yang menawarkan encounter yang nyata, encounter yang benar-benar hadir di dalam kenyataan komunitas gerejawi kita yang kadang-kadang memalukan juga. Ada saat-saat memalukannya, ada saat menggembirakan, tentu saja ada banyak. Tapi begitu kita bertemu dengan kenyataan keberdosaan komunitas kita, seringkali kita ingin melarikan diri dari komunitas kita. Lalu kita masuk dalam komunitas virtual dan menyangka bahwa di situ sudah cukup encounter-nya sebagai sebuah encounter yang otentik. Ini adalah tantangan yang saya katakan tadi, sekali lagi bertolak belakang dengan pola habitus yang mau ditawarkan oleh ritual Pekan Suci. Mengantar kita kepada gerbang hidup Yerusalem, mengantar kita kepada kenyataan kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan, mengantarkan kita kepada kesucian hidup kita lewat Ekaristi, mengantarkan kita kepada kebangkitan hidup justru di dalam komunitas yang menemukan dirinya sebagai pendosa. Saudara sekalian, saya kira ini
bahan saya untuk hari ini, maaf kalau terlalu panjang. Tapi seperti sudah dimulai di minggu-minggu sebelumnya juga, mari kita sharingkan pengalaman kita, misalnya tadi ya, soal habitus kita dalam menggunakan tubuh kita sehari-hari. Ya, pemahaman tentang tubuh itu bagaimana kita wujudkan dalam habitus hidup kita sehari-hari. Apakah itu berkesinambungan dengan cara kita merayakan liturgi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan, Mayu. Ya, terima kasih Romo. Ya, teman-teman, kita sudah dengar Romo mengundang sharing kita ya. Terus terang sharing yang terakhir tentang tubuh dari ritual Pekan Suci itu berupa tantangan ya. Kalau ada yang mau sharing silahkan. Aku juga mencatat beberapa challenge atau pertanyaan yang mungkin kita bisa sharingkan seperti dari pertama, apakah ritual Ekaristi benar membentuk visi dan misi hidup kita? Mungkin ada yang bisa sharing itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah benar seperti yang Romo bilang? Digulingkan oleh hidup instead of the other way around ya. Sebagai orang tua, apa tantangan kita untuk anak-anak kita ini? Juga apakah betul atau repetisi memberikan positive impact ya. Jadi ritual repetition, ritual secara spiritual, apa betul membentuk jati diri sebagai seorang Katolik? Silahkan sharing juga kalau ada yang bisa sharing itu sehingga jati diri Anda terbentuk because of the ritual from Ekaristi atau spiritual habit lainnya. Kemudian makna salib untuk hidup saya, maybe ada yang mau sharing, apalagi sekarang masa Prapaskah. Mungkin itu dulu. Selama digest, hopefully teman-teman bisa digest dan bisa sharingkan apa yang kita pelajari hari ini. Sambil itu menunggu, saya memberikan waktu kepada Tia untuk menayangkan love offering. Jika teman-teman berkenan, ya, ini love offering bisa melewat Zelle atau cek ya. Terima kasih Tia. Oke, saya buka sekarang. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Ini sebetulnya kehidupan kita ya. Bisa di-sharingkan. Silahkan. It's challenging. Pelajarannya challenging, but it is part of our life. Terus terang untuk saya, Romo, saya nggak pernah kepikir Pekan Suci itu hubungannya dengan tubuh ya. Something new for me. So, silahkan yang lain. Gimana Tante Swan? Ada komen yang sudah lama dengan ritual spiritual, ada yang bisa di-share, Tante? Ya, saya masih enggak. Minggu Suci itu is very buat saya is very intense, apalagi waktu pembasuhan kaki. Ya, kita benar-benar di gereja kita itu membasuh kaki. Jadi tidak bisa misalnya, saya mencuci kaki suami saya. No, itu waktu kita berbaris gitu itu banyak sekali ya. Jadi kamu bisa dapat anak kecil. Terus nanti yang sesudahnya kamu mungkin anak kecil yang bantu kamu. But that meaning is very kita diajar untuk mencuci kaki ya. Jadi benar-benar sebagai kayak pembantu ya Romo kalau saya bilang ya, mencuci kaki siapa aja begitu. That is very touching. Dan juga waktu Minggu Suci, waktu Tuhan tidak ada, that is unbelievable.
Itu aja Romo. Terima kasih. Terima kasih Tante Swan. Saya masih ingat waktu saya masih di Berkeley itu ikut ke Newman Center di sana dan ikut misa Kamis Putih. Saya kaget bahwa yang duduk di samping saya itu seorang tunawisma. Ya, dan misa di Kamis Putih di sana memang tidak ada perwakilan 12 orang dari umat yang kemudian dibasuh kakinya oleh Romo. Masing-masing silahkan membasuh orang di sisi kiri dan kanannya, kalau begitu kata Romonya. Yeah. Lantas ya orang tunawisma di samping saya itu mulai membuka kaos kakinya yang ya sangat harum dan penuh dengan berbagai macam pernik-pernik, ya, lalu mulai merasakan membasuh tunawisma, kaki tunawisma baru pertama kali saya saat itu. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan atau tidak pernah dilakukan di Ekaristi di Jepang sini. Ya. Satu alasannya karena misalnya kemudian jadi 2-3 jam memang. Oh. Ya, banyak sekali itu di tempat kita, banyak sekali ya. Yang terakhir baru Romonya. Jadi Romonya juga ikut membasuh. Jadi itu ada beberapa station begitu, banyak sekali Romo. Tapi that is enthusiast ya. Apa artinya? The meaning to be like that. Yeah. Very very rich ritual, betul. Menyucikan tubuh orang lain lewat tindakan kasih saya itu kan. Ya, ya. Terima kasih Romo. Saya yang terima kasih. Terima kasih Tante. Iya, silahkan juga raise your hand atau text. Nanti aku bisa bacakan juga. Silahkan, Pak Marcel. Selamat pagi Romo. Bagus sekali mengenai misi dan visi. Dan tadi Romo mengatakan bahwa kalau anak-anak muda sekarang itu sebagian besar barangkali mereka tidak punya misi atau visi spiritual ya, karena kehidupannya berdasarkan visi. Tapi bukan hanya anak muda saya kira Romo. Kita juga saya harus mengakui bahwa saya mempunyai visi dan misi itu setelah saya berumur kira-kira 40-an begitu. Karena mencari apa sih kehidupan kita begitu. Memang kesulitannya sekarang ini mengajak pasangan-pasangan muda atau teman-teman lain untuk mempunyai visi dan misi itu, saya kira sesuatu yang tidak mudah. Karena kalau kita lihat kebanyakan yang di sini juga barangkali orang-orang yang sudah matang mengikuti pengajaran Romo gitu kan. Jadi kita menambah pengetahuan kita yang lama ditambah dengan pengetahuan baru. Jadi kita mengerti mengenai mendapatkan visi dan misi tadi. Yang mestinya kita memulainya dari kalau menurut saya sekarang ini kita mestinya mengajak mereka pasangan-pasangan ini untuk bahwa hidup di dunia ini harus punya visi dan misi. Dan persoalannya itu saya kira umumnya kita lebih tertarik untuk punya visi mental, visi fisik, dan kemudian emosi dan spiritualnya itu kebanyakan hanya tidak seperti yang Romo sebutkan tadi. Kalau menurut saya memang visi, emosi dan spiritual ini seharusnya menjadi trigger untuk kehidupan di kehidupan mental dan fisik kita. Maksudnya itu contohnya orang berlomba-lomba untuk jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, itu mudah dicerna oleh mereka. Sehat sekarang ini dengan diet, dengan olahraga, itu mudah dicerna oleh yang muda-muda. Tapi kalau bicara mengenai soal spiritual dan emosi, itu belum tentu butuh suatu perjalanan hidup ya seperti saya sendiri setelah 4 bulan saya baru mencari apa sih visi dan misi. Nah, kalau menurut
Romo, bagaimana ini mengajak teman-teman pasangan muda ini sangat penting memang untuk kehidupan gereja kita di kemudian hari. Ya, terima kasih Pak Marcel ya, sangat positif tanggapannya, terima kasih. Yang saya katakan tadi memang saya mengutip kakak saya yang kerja di samping SMA, gitu ya. Dia melihat kenyataan anak-anak SMA di sana di Indonesia itu yang sehari-hari digulirkan dari sekolah ke bimbingan tes, dari bimbingan tes kemudian ikut klub, lalu ikut apa lagi gitu. Pokoknya pulang baru malam hari itu udah setiap hari gulirannya seperti itu, digulirkan seperti itu. Dan memang yang Bapak katakan tadi itu saya mengulangi apa yang dikatakan oleh kakak saya. Satu hal saya ingin menegaskan, saya tidak menghakimi anak muda. Anak muda zaman sekarang tentu saja pasti ada yang sudah punya visi dan misi, saya kira juga ada beberapa pengecualian untuk mereka, ya, tidak bisa digeneralisasi maksud saya gitu. Tapi kenyataan bahwa hidup mereka mungkin oleh orang tua mereka sudah dipolakan seperti itu, tadi seperti apa yang Bapak katakan, untuk jadi dokter dan untuk jadi misalnya pengacara butuh tiap hari, pokoknya dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, hidup kamu harus dilaksanakan dalam pola seperti ini. Kasihan anak mudanya gitu. Yang ditawarkan oleh salah satu yang saya tahu oleh kami para Yesuit adalah pendampingan terhadap kaum muda. Itu menjadi satu agenda yang diprioritaskan oleh Yesuit seluruh dunia zaman sekarang, adalah pendampingan terhadap kaum muda dalam bentuk refleksi kegiatan, ya, mendampingi mereka dalam membantu mereka untuk mencari tadi makna kehidupan. Ya. Saya melakukan hal tadi itu, saya ikut bimbingan belajar, yang saya dapat apa? Bukan hanya dalam soal inteleknya, tetapi juga dalam spiritualitasnya. Misalnya marah dengan gurunya, misalnya marah dengan diri sendiri karena tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Dari pengalaman itu kamu dapat apa? Kamu dapat pengalaman spiritual apa? Kamu dapat value, nilai apa yang kamu pelajari di situ? Ya. Di situ moral yang kita bisa dapat tadi dari apa yang Bapak katakan soal emosi, ya, soal spiritualitas yang seringkali tidak terolah di dalam pola yang bergulir aja sepanjang hari, ya, sepanjang tahun bahkan. Begitu Pak Marcel, saya kira salah satu yang bisa kita tawarkan adalah pendampingan dalam hal refleksi. Ini bisa terjadi kapan saja, refleksi, ya, mengantar anak kita pulang dari sekolah di dalam mobil dan bertanya, tadi gimana gitu, ada apa, kenapa marah gitu. Anak kita hanya akan menjawab, mau tahu aja lu. Ada orang tuanya, ya, mau tahu aja. Ya, kebanyakan sulit untuk berbicara kepada orang tuanya karena mereka merasa bahwa ada generation gap, ya. Tapi kalau kita mau sekali lagi seperti model inkarnasinya Yesus hadir di dalam dunia mereka dengan bahasa mereka, saya kira sedikit demi sedikit mereka akan mulai terbuka dengan kita. Tantangan bagi orang tua juga, saya kira tidak banyak anak muda yang mau berbicara kepada orang tuanya. Ya, terima kasih Pak Mars. Ada yang lain? Yang terakhir. Iya, Romo masih ada waktu? Satu lagi, Romo? Iya, 2-3 menit terakhir. Iya, ada yang raise hand. Pak Susilo, silakan Pak Susilo. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Ini jadi dari presentation itu saya lihat ada suatu usaha untuk mengintegrasi liturgi dengan habitus. Kurang lebih begitulah. Sebagai saya ingin share pengalaman saya sebagai orang tua untuk mempertahankan iman atau men-share dia punya habitus dengan liturgi sampai sejak dari kecil sampai besar. Ini yang saya mau share. Tapi sebelum itu saya mau supaya ada persamaan konsep. Kalau menurut saya habitus itu adalah lingkungan yang membentuk sikap kebiasaan seseorang, lingkungannya. Ya, terlebih-lebih lagi akan menentukan identitas dan pandangan hidupnya. Itu pandangan saya, Romo. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, ya, itu termasuk dalam salah satu komponen pembentuk kebiasaan, bahwa yang kita ulang-ulang itu memang lingkungan itu sendiri, berada di dalam lingkungan itu. Ya. Cuman persoalannya, terus Romo silakan. Silakan. Ya, cuman persoalannya pengalaman saya di dalam mendidik anak-anak saya sebagai seorang Katolik itu justru semacam another way around. Integrasinya itu lebih yang menentukannya bukannya liturgi menentukan habitus, tapi habitus yang menentukan liturgi itu. Saya kasih contoh begini, Romo. Misalnya
anak-anak pada waktu masih umur sampai 11 tahun, saya bisa giring mereka ke gereja. Sampai ya, umur 5 atau sejak dia dapat komuni pertama, saya bisa giring mereka ke gereja. Dan mengikuti segala upacara liturgi. Tapi pada saat dia remaja, mereka udah nggak mau ikut kita, malu sama temennya. Mereka mau bergerombol ikut temennya. Ya. Nah, kemudian setelah dia masuk college atau university, mereka semakin jauh dari kita. Jadi kita lihat sini perkembangan habitus. Nah, ini saya sebut habitus seseorang itu berbeda dengan hewan yang kalau udah di padang savana itu aja. Tapi kalau manusia itu berubah terus. Yang Romo mungkin yang bilang sebagai stages gitu, berubah-berubah. Jadi setelah dia lulus college itu temannya makin jauh, temannya sendiri. Setelah dia kerja, temannya sendiri. Jadi semakin lama tuh ya, kita dari controllable terhadap bagaimana mengintegrasi habitus dia dengan liturgi, itu semakin lama semakin pudar. Dan mereka mencari yang sendiri. Kalau benar, kalau nggak benar, itu juga sudah di luar kontrol kita. Jadi habitus anak saya ini dari kecil sampai besar itu berubah. Dari yang kita bisa controllable, lama-lama menjadi uncontrollable. Jadi kita lebih melepaskan pada dia sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Romo sekarang, bagaimana mempertahankan iman anak saya itu misalnya, ya, dengan perkembangan pendidikan maupun perkembangan umurnya itu, untuk tetap beriman dan berintegrasi dengan liturgi itu. Jadi kalau saya balik, habitus itu yang menentukan. Bahkan ada, nggak usah sampai remaja, kadang-kadang baru sampai sekolah tinggi aja mereka udah setengah agnostik atau ateistik, atau bahkan ada teman saya yang pindah agama lain. Nah, jadi dalam hal ini nih, beban kita sebagai orang tua, bagaimana mempertahankannya, Romo? Nanyanya kok ke saya belum pernah jadi orang tua ya. Tapi terima kasih Pak Susilo. Ya, yang saya katakan adalah satu saja, singkat saja sebetulnya. Kata kuncinya adalah sama seperti kalau orang mau menikah, saya kira ya. Sebelum menikah itu yang menjadi modal utama adalah bagaimana saya mengenal pasangan saya, begitu kan, dan bagaimana pasangan saya mengenal saya. Tidak ada orang yang baru kenal seminggu langsung menikah, itu nggak ada. Maka semakin saya mengenal dia dan semakin dia mengenal saya, maka kita akan bisa membangun cinta kita, tresnolan kulino, kata orang Jawa gitu ya. Sama seperti itu juga tadi, seperti apa yang Bapak katakan, kalau di masa kecil kita, kalau di masa kecil anak-anak kita sudah menanamkan. Dengan demikian saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah terlambat, bukan. Masih ada kesempatan bahwa selagi anak-anak kita masih kecil dan kita tanamkan cinta kepada iman, tadi yang saya katakan ya, bahwa orang tua, sebagai orang tua saya mencintai iman saya, mencintai gereja saya, dan itu yang ingin saya tularkan kepada anak-anak. Semakin frekuensi menanamkan cinta itu besar, semakin itu akan tertanam kepada anak-anak kita, dan semakin itu akan membentuk, katakanlah, imunisasi kepada berbagai macam kenyataan duniawi yang hadir ke dalam berbagai macam entah pendidikan, entah lingkup persahabatan mereka yang seperti kata Bapak katakan, situasinya berubah. Ya, tapi habitus, kebiasaan yang kita bentuk dari sejak kecil itu akan tertempa kalau itu memang benar-benar kita tempa dari sejak kecil, itu tidak akan begitu mudah direlativisasi oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh baru. Kata kuncinya tadi, semakin frekuensinya besar dalam mengulang-ulang habitus yang sama ke dalam kehidupan anak-anak kita, sama seperti tadi contoh yang saya katakan, kalau tiap hari kita tanamkan jam 6 sampai jam 9 malam, jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kalau kamu ulang-ulang terus ini setiap hari, kamu akan jadi dokter. Kalau itu bisa kita katakan kepada anak-anak kita, ya kita juga akan bisa mengatakan kepada anak-anak kita setiap hari, pagi, siang, malam, doa, refleksi, baca kitab suci, ya anak-anak kita juga di dalam bawah sadar mereka akan mengatakan, orang tua saya percaya ini yang baik, maka saya akan meneruskan ini sebagai sebuah kebiasaan yang
baik. Bahwa itu akan terus tertantang, itu juga baik saya kira, karena itu nanti akan jadi dimurnikan. Anak kita tidak kita didik jadi teroris, anak kita tidak akan kita didik jadi pejuang-pejuang jihad. Misalnya jihad itu bukan hanya untuk Islam ya, jihad itu juga bisa jadi untuk Katolik ya. Kita tidak akan mendidik anak kita jadi fanatik, kemudian bahwa kita kemudian membawa mereka ketemu dengan dunia intelektual yang mendialogkan iman dengan kenyataan hidup. Itu sesuatu yang sangat baik saya kira. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah dari sejak kecil membiarkan anak kita menumbuhkan di dalam hati mereka, orang tua saya percaya, orang tua saya mengalami diri mereka tumbuh di dalam iman seperti ini. Saya melihat orang tua saya memberikan kesaksian kepada saya sendiri, anak-anaknya, bahwa iman mereka itulah yang membuat mereka jadi seperti sekarang ini. Kalau ada kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh orang tua dengan kesaksian hidup mereka sendiri, ya saya yakin anak-anak kita juga akan menanamkan itu secara natural, secara alamiah ke dalam diri mereka sendiri. Yang jadi masalah kemudian adalah bahwa kenyataan hidup orang tua seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengatakan kepada anak-anak mereka, mari pergi ke gereja hari Minggu, oke mari kita ke gereja bersama-sama. Kalau kamu nggak ke gereja nanti masuk neraka loh, misalnya gitu ya. Lalu tapi kenyataan seharian anak-anak kita melihat bagaimana kita memarahi pasangan kita bentrok dengan pasangan, bahkan mungkin melakukan kekerasan pada pasangan kita mungkin memasukkan pemasukan kita ya, korupsi dan segala macam ya. Kalau itu diketahui oleh anak-anak kita mereka akan mengatakan BS, sorry ya, kepada seluruh yang kita katakan tadi, mari pergi ke gereja, itu semua tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Sekali lagi, kesesuaian antara kesaksian hidup kita sebagai orang tua dengan apa yang kita ajarkan kepada anak kita, itulah kunci untuk membangun habitus yang benar-benar tadi menjadi batu padas di dalam kehidupan mereka. Itu arti batu padas dari Petrus juga yang kita rayakan di hari Senin besok bagi saudara-saudara sekalian. Jadi Romo critical point-nya itu sampai umur 10-11 gitu, kita harus tanamkan. Saya kira semakin muda semakin baik ya, semakin kecil sama seperti orang belajar piano, semakin muda semakin baik ya. Semakin orang mau menjadi musikus yang baik, itu otot-ototnya semakin mudah dibentuk. Saya kira jangan dibatasi pada umur ya, semakin muda diawali semakin lebih baik. Jangan mengatakan oh kamu udah 18 tahun kamu udah tidak bisa lagi. Saya kira itu juga tidak baik ya, karena Tuhan tidak pernah memadamkan sumbu yang hampir padam. Maka kalau ada anak umur 18 tahun yang masih selalu dalam kesangsian akan orang tuanya, yang dikatakan orang tuanya ini benar atau tidak, itu selalu krisis ya. Percaya tidak percaya, orang tua saya ini mengatakannya benar atau tidak, itu dialami oleh setiap anak-anak, bahkan dalam usia 24-25 pun masih mengalami seperti itu. Maka di saat-saat seperti itu pun kesaksian kita, kesatuan antara apa yang kita katakan dan yang kita saksikan kepada anak-anak kita itu masih tetap penting. Jangan sangka bahwa kalau kita sudah jadi mertua, kemudian kita bisa mengatakan kepada anak kita, sekarang saya bisa melepas kamu, silahkan berlayar sendiri. No, ya. Yang kita katakan sebagai mertua itu jauh lebih penting ketika mereka sudah menikah, dan kita justru saat itu ditantang untuk memberikan panduan dalam kebebasan. Ya, kita memberikan kebebasan mereka sebagai orang yang sudah menikah, tapi di sisi lain kita juga memberikan kesaksian, jangan mengulangi kesalahan kami sebagai orang tua. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Susilo. Romo, saya bacakan quickly ini ya. Time I know time is. Saya merasa dari Yvonne atau Anita Setiawan, saya merasa sakramen pertobatan, rekonsiliasi sangat membantu memperbaiki habit yang tidak baik. Ini bagus sekali. Terima kasih Yvonne atau Anita. Baik Romo, waktunya sudah mepet ya. Terima kasih Romo. Kita tunggu doa berkatnya. Iya,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, terima kasih Engkau membuat kami semakin hidup diperbaharui setiap hari terlepas dari usia kami. Engkau menganugerahi rahmat kami untuk terus merasa baru dalam kehidupan ini. Semoga rahmat ini membuat kami juga mampu membuat hidup orang lain baru ketika mengikuti Ekaristi, ketika mengikuti liturgi sakramen, dan ketika mendidik anak-anak kami, bahkan sampai saat mereka sudah menikah, sudah menjadi orang yang memberikan cucu-cucu kepada kami. Kami satukan ini dengan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.